Bapak Ibu hadirin, kami mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bupati Bangkai Laut, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Bangkai Laut beserta seluruh jajaran yang sempat hadir, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkai Laut beserta seluruh jajaran yang sempat hadir, yang kami hormati Kapolres Bangkai Kepulauan, dalam hal ini diwakili oleh Kapolsek Bangkai, yang kami hormati dan Ramil 1308 Bangkai atau yang mewakili, yang kami hormati para asisten, staf ahli, staf khusus, para inspektur, para pimpinan OPD Kabupaten Bangkai Laut yang sempat hadir, yang kami hormati dan banggakan seluruh insan pers Kabupaten Bangkai Laut, para tokoh-tokoh yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terima kasih sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah berkat nikmat dan karunia yang Allah berikan sehingga kita semua berkesempatan hadir pada siang hari ini. Baik, dengan mengucapkan basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Peringatan Hari Pers Nasional dengan tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat pada siang hari ini, Senin 9 Februari 2026 di Mumbai. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai umat yang beragama, marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Untuk itu kami undang dengan hormat Bapak Riza R. Aja, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, izinkan saya mengajak kita semuanya untuk menundukkan kepala seraya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa mengabulkan doa-doa kita semuanya. Doa ini akan kami pimpin secara agama Islam. Untuk itu kepada saudara-saudari yang tidak sekegiatan dengan kami persilakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari yang bermakna ini kami bersyukur atas nikmat-Mu. Hari ini kami memperingati Hari Pers Nasional tahun 2026 atas hadirnya pers sebagai pilar demokrasi, penyambung informasi dan penjaga nurani bangsa. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada insan pers negeri ini kesehatan lahir dan batin, kejujuran dalam menyampaikan kebenaran, serta keteguhan hati dalam menjunjung tinggi etika jurnalistik. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah pers Indonesia agar senantiasa berperan aktif dalam mendorong ekonomi yang berdaulat, menguatkan kemandirian bangsa dan menjaga persatuan dalam keberagaman. Jadikanlah informasi yang disampaikan sebagai cahaya yang mencerdaskan, bukan bara yang memecah belah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan pers yang berdaya guna, sejahtera dan dapat melaksanakan amanah sebagai pilar keempat demokrasi demi kemajuan bangsa ini. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami undang dengan hormat perwakilan dari insan pers yang nanti akan menerima penyematan ID card dari pemerintah daerah. Disilakan. Baik, selanjutnya penyematan ID card sebagai bentuk kerjasama dari pemerintah daerah kepada perwakilan insan pers Kabupaten Banggai Laut. Untuk itu kami undang yang terhormat Bapak Bupati Banggai Laut untuk dapat menyematkan ID card kepada perwakilan pers Kabupaten Banggai Laut. Terima kasih Bapak Bupati. Semoga baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia. Kami undang dengan hormat Bapak Rahman Mustika. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Pak Bupati Kabupaten Banggai Laut, kami hormati pula Ketua DPR, dan kami hormati Pak Kejari, Kapolres yang diwakili Bapak Kapolsek, dan terakhir yang terhormat Ketua KPU yang diwakili Bawaslu, staf ahli asisten Bapak Ibu Berdiri yang sempat hadir pada kesempatan ini. Sebagai bentuk laporan panitia bahwa beberapa hari minggu lalu kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional. Yang pertama, kami telah membagikan paket sembako 20 paket ke 7 kecamatan sebagai bentuk wartawan peduli kepada masyarakat. Dan anggarannya juga itu dari hasil sumbangan Bapak Ibu dan OPD, Pak Bupati, setelah terkumpul bahwa kami distribusi ke masyarakat yang wajib memilih. Selanjutnya kami juga melaksanakan kegiatan lomba menulis di tingkatan guru Kabupaten Banggai Laut dan siswa dengan total hadiah sekitar 5 jutaan. Alhamdulillah dari juara 1 sampai juara 3 sudah bersama kami di tempat. Selanjutnya hari ini menjadi catatan penting bagi wartawan Kabupaten Banggai Laut khususnya, sebab dari tahun 1996 itu wartawan Banggai Laut ada, dan alhamdulillah nanti saat ini baru kita bisa melaksanakan hari ulang tahun pers nasional. Jadi saya mengutip setiap bertanya Pak Bupati, nanti Pak Bupati, nanti itu baru bisa kita laksanakan beberapa kegiatan. Ini bukan percepatan, tapi ini bentuk kepedulian sebenarnya. Pemimpin kepala daerah yang semua lini sektor bergerak, terutama teman-teman wartawan. Selanjutnya saya akan sedikit jadi
Ada beberapa kegiatan yang memang disponsori langsung Bupati. Di tahun pertama Bupati menjabat, alhamdulillah kami teman-teman wartawan telah diberangkatkan ke Jakarta untuk liputan 2 orang. Selain itu juga di zamannya Pak Bupati juga, Mas Sofyan, alhamdulillah teman-teman wartawan Bangelaut diberi kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi. Itu ada 2 teman wartawan, satu yang mengikuti uji kompetensi wartawan di Sulawesi Tengah di Palu. Selanjutnya juga ada kegiatan kemarin yang bekerjasama dengan LNG, itu mendapat dukungan penuh Bapak Bupati, sehingga saya sendiri bisa berangkat ke Jogja untuk ikut ikutan kegiatan LNG di Jogja. Jadi memang kalau pikir-pikir semua Bupati dorongan dan motivasi kepada teman-teman jurnalis. Di zamannya Pak Bupati juga, ini bukan paten, tapi ini realita yang kita rasakan di lapangan. Setiap tahun kita mengusulkan anggaran, alhamdulillah juga, meskipun kita berpatah-patah, tapi ada juga. Dan memang selain Pak Bupati, Ketua DPR juga, di zamannya Pak Tuan Gubernur, alhamdulillah terus kalau mengimis-imis untuk mendapatkan anggaran. Memang duet Pak Bupati masuk dengan Pak Tuan ini luar biasa memperhatikan kami. Oke, mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk mengetahui aspirasi serta harapan Bapak Bupati Bangelaut di hari peringatan Hari Pers Nasional pada hari ini. Untuk itu mari kita simak dan dengarkan bersama sambutan Bupati Bangelaut yang terhormat Bapak Sofyan Kaifa Sarjana Hukum Magister Sains. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua dapat menghadiri peringatan Hari Pers Nasional dengan tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat yang ke-80 pasalnya. Yang saya hormati Ketua DPR Kabupaten Bangelaut sama Kota yang sempat hadir, Pak Kejari dan Bangelaut bersama jajaran, Pak Kapolsek yang mewakili Pak Nandramir, yang saya hormati Ketua Bawaslu Bangelaut yang mewakili Ketua KPU, para asisten, staf ahli, para pimpinan OPD yang sempat hadir, teman-teman, sahabat, adik-adik saya, para instansi, para wartawan, media cetak maupun elektronik yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Selamat Hari Pers Nasional yang ke-80. Mewakili pemerintah daerah dan Forkopimda, hari ini kita lagi berulang tahun. Ya. Kalau tadi saya dengar Pak Rahman bilang dari tahun 99 Pers Bangelaut wartawan sudah ada, tapi hari ini membuktikan bahwa kekompakan, kerjasama, terutama komunikasi yang baik, walaupun kita lakukan cukup sangat sederhana, tapi ini melalui insan pers kita dapat berkumpul hari ini. Kita ketahui bersama bahwa pers yang ada di Kabupaten Bangelaut ini memiliki peran penting. Pentingnya di mana? Pentingnya adalah membangun dan mengembangkan daerah. Kita mulai dari mana? Tentunya kita mulai dari informasi yang akurat. Ya,
Jadi kalau saya lihat pers sehat, ekonomi berdaulat, bangsa yang kuat itu didasari dengan penyampaian informasi yang akurat. Misalnya harga tomat 200 per kilo. Orang pikir di sana ternyata harga tomat 500 per kilo, berarti tidak kurang. Ya. Kemudian pers adalah peran penting di dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Maka pilar 4 itu demokrasi. Pilar 4 dari pers itu adalah demokrasi. Kalau demokrasi mencakupi seluruh aspek yang ada, termasuk mengawasi pemerintahan ini. Coba kalau dunia tidak menulis, Pak, akhirnya kita orang juga bekerja di bawah alat kaku yang bukan kita orang punya hak, kita orang soal ambil. Gitu. Ini misalnya mengawasi pemerintahan. Yang kedua, yang ketiga, apalagi peran pers di Kabupaten Banggai-Laut. Peran pers di Kabupaten Banggai-Laut adalah mengingatkan kesadaran masyarakat itu sendiri. Dengan apa? Dengan membaca berita yang ada di pers yang terbit setiap hari itu. Jadi menimbulkan kesadaran begitu masyarakat membaca. Baik, hati-hati. Kalau sudah musim hujan, kita orang harus jaga jangan sampai tanah longsor. Kesadaran mulai ada. Dari mana? Tentu membersihkan dan seterusnya. Tidak boleh buang sampah sembarang, nanti dibuat jadi banjir. Itu namanya kesadaran. Itu misalnya kebersihan dan lain-lain. Apalagi kalau sudah menguasai pemerintahan, berarti kesadaran di dalam mengeluarkan kebijakan sehingga tidak dapat merugikan negara. Itu misalnya. Itu dalam meningkatkan kesadaran. Yang terakhir adalah mendukung pembangunan pers sehat, ekonomi berdaulat dan bangsa kuat. Mendukung pembangunan dari 3 poin yang ada itu. Ini kalau saya bagi ini sampai 20 poin. Begitu peran pentingnya pers yang berada di tengah-tengah pemerintah maupun di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Ada 20 poin, tapi saya ambil 3 saja yang mempunyai berdampak langsung dengan kesadaran masyarakat itu sendiri, dengan pengelolaan atau penjalankan pemerintahan dengan bekerja sama dengan pers. Jadi pers itu sangat penting. Kalau kita lihat judulnya, ada kebakaran besar-besaran, tapi di bawahnya lain. Biasa cara menjual, karena kalau tidak ada berita yang bagus, nanti orang membaca tidak ada yang bagus membaca, begitu ya. Jadi kadang-kadang judul mempengaruhi isi. Tapi beda dengan pemerintah, Pak. Pemerintah, karena tulisan bagus, tapi klip tidak bagus, tidak cair itu proposal jalankan. Tentu dia harus ada spiral, ada apa, dan seterusnya. Tapi bukan pakai ini apa namanya? Klip hektar ya. Kalau di Lambang itu sudah dipakai. Kan begitu ya? Itu yang sekarang dipakai spiral. Itu sampai di Jakarta karena bawah langsung dibuang. Itu namanya orang so tidak membaca, masuk orang buang. Padahal isinya bagus. Tapi kemasannya tidak bagus. Itu kalau di pemerintahan. Ya, harus bagus dua-duanya, lengkap. Orang bilang itu by design, by data. Kulit dan isinya sama. Kalau kulit dan isinya sama, maka berita di atas bagus, di dalamnya bagus. Mudah-mudahan di ulang tahun yang ke-80, walaupun kita laksanakan cukup sederhana, dan ini menghadirkan Forkopimda itu tidak gampang atau waktunya. Ya, maka jadi tadi ada tamu, banyak tamu. Saya juga ada BPK. Saya bilang mati, kalau sampai jam 4 ini BPK diperiksa kita orang,
Ketum Inisiatif bisa hadir untuk saya kasih penjelasan cepat. Jadi sehingga pas dengan 3 tadi berakhir pertemuan saya dengan BPK. Saya bilang alhamdulillah, memang doanya Dolar Rahman ini kan panjang pakai doa. Ya, Iqbal ya. Iqbal dari Rahman berdoa. Sore belum datang, saya bilang tidak usah takut, saya hadir. Apapun halangan tetap saya hadir. Karena ini yang pertama. Ini yang pertama. Kalau kamu saya tahu kamu ada di sini, saya pindahkan di Ali Hamid. Tapi nanti tahun depan kita orang sama sehat, kita orang adakan di Ali Hamid. Di sampingnya ada meja. Kalau kita upaya siang, jadi langsung dengan makan siang. Kalau ini mohon maaf Pak Gantok antara siang dan subuh. Jadi apa namanya? Tapi memulai itu sangat susah. Ya, memulai itu sangat susah. Hampir sama dengan memulai dan menjaga. Itu sangat susah. Beda kalau sudah di tengah-tengah. Tapi memulai itu sangat susah. Apalagi yang pertama. Ya, memikirkan yang seperti apa, modelnya seperti apa, karena kita belum berpengalaman. Tapi begitu hari ini kita sudah tahu, oh ada koreksi, tidak boleh begini, harus tempat ini. Mungkin yang ada bukan hanya bupati, tapi mungkin yang lain bla 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 bla. Termasuk BUMN harus ada dan semua. Tapi ini pengalaman yang bagi saya berkesan. Ya, seperti para Rahman bilang, nanti bupati itu baru ada. Itu namanya hasil komunikasi dan kerjasama yang baik. Ya, sama juga nanti pada hari ini baru ada juga ini, sama semua. Tapi isinya hari ini kita patut bersyukur bisa terlaksana sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia melaksanakan hari yang sama, Hari Pers Nasional. Kalau saya baca-baca di Google ini hampir semua melaksanakan. Termasuk Bangkai Laut. Saya kurang tahu kalau Bangkai. Bangkai melaksanakan juga. Tidak kan? Orang melaksanakan walaupun hanya kecil-kecil. Tapi ini kan masuk di media ini. Ya, Bangkai Laut melaksanakan. Lumayan dihadiri oleh Bupati Bangkai Laut, Ketua DPR, Forkopimda, ngeri. Ya kan? Semakin naik, trennya semakin naik. Tahun depan, insya Allah kita orang sehat, tempatnya di Taman Kota. Ya, episode ganti supaya saya langsung sampai datang. Kalau begini, suara saya habis, tidak bandingkan. Suara kecil, ya. Tapi sudah syukur diadakan. Daripada daerah lain sudah diadakan. Jadi ini kita sudah tahu, begitu dia pakai kalung, betul. Ini wartawan. Jangan WTS, tahu WTS? Wartawan tanpa surat kabar, kalau dia pakai di koran, gila. Well, kalau ini jelas, semua ada kartunya. Kami sudah lihat ini, kalau dia minta berita jelas, ini ada wartawan. Tapi tiba-tiba datang, kalau nama padahal wartawan dari Surabaya. Ini menandakan bahwa komitmen untuk membangun daerah di bidang pers ini mulai antara bagaimana. Bahwa pers dan pemerintah daerah dan Forkopimda sekarang sudah berjalan bersama. Bukan berarti pers ini membela pemerintah, bukan. Tapi kalau tidak ada pers juga orang jauh kalau takut mengambil kebijakan dan kemungkinan salah. Tapi kalau ada orang, makanya kalau ada keputusan, 3 orang yang ambil keputusan itu bagus daripada 2 orang. Kalau 2 orang boleh berkali kok, tapi kalau 3 orang itu bagus. Sekarang ada pers, ada Pak Kajari, ada Pak Polisi, ada Pak Tentara, kamu kemana? Dan bisa macam-macam. Sama juga KPU, masyarakat kalau tidak ada panas, memang panas ada juga pers. Kalau kasih masuk Nabi data salah, Nabi bilang 10 warga padahal yang menang dia. Pers gimana? Ya semua itu konteks. Satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa
bisa terpisahkan. Dan bukan juga berarti saya berteman dengan wartawan kemudian saya berbuat salah dan dimasukkan di koran. Jangan, bukan orang tua itu bupati. Tidak boleh begitu. Harus profesional. Kalau saya salah tulis, kalau saya banyak membantu pakai laut tulis. Sehingga pers itu ada fungsi yang ketiga tadi adalah mengawasi jalannya pemerintahan di Kabupaten Banggai-Laut. Jadi masih banyak ini. Saya rasa sokling gara-gara main kecil. Tapi Rama Iqbal tahun depan di Ali Hamid. Catatnya kita kasih besar lagi. Kita kasih besar lagi. Kalau susah lagi, saya tanda tangan, kasih jalan. Ya kita orang kompak. Kita orang mau minta sama siapa? Coba. Minta keluarga jauh tidak mungkin. Yang minta terhadap tetangga, maka ada lagu itu. Lagunya sama. Yang pinjam selimut tetangga itu. Ada lagunya ya? Nah, ketua tahu kalau dia pura-pura dirinya. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan kepada kita semua. Terima kasih hari ini kita semua telah diundang oleh teman-teman pers. Kemudian kita berdoa semua, kita semua menjalankan tugas dan fungsinya sesuai koridor yang ada. Pers adalah merupakan lembaga yang memberi keseimbangan di dalam menjalankan pemerintahan, terutama di Kabupaten Banggai-Laut, salah satu kabupaten yang pernah luka, yang terpantau. Karena kemarin kita tahu bersama sebelum periode saya, ya, kita punya kepala daerah ikut dalam retret di Sukamiskin, ya. Ini menjadi catatan. Jangan sampai bupati berikutnya juga seperti itu. Ini kan menjadi catatan. Jadi betapa pentingnya wartawan yang dapat mengawasi kita ini sebagai pejabat. Tapi kalau tidak ada wartawan, siapa yang bisa koreksi kita orang? Ya, tidak ada yang bisa koreksi. Saya kira itu, terima kasih. Terakhir saya ngomong ini, tahun depan tanggal berapa? Bulan berapa ya? Bulan 1 ya? Atau bulan lagi ya? Bulan 2 ya? Catat memang di kepemimpinan. Tidak usah lagi keliling, nanti saya yang keliling. Kalau saya yang keliling, mereka tidak bergerak. Ya kan? Kenapa? Semua untuk Banggai-Laut, untuk saya. Kalau dia besar wartawan ini kan tertulis bukan pemiliknya nama, tapi Pers Nasional Kabupaten Banggai-Laut. Ya kan? Kalau Banggai-Laut terbawa, tapi nama juga. Pemiliknya nama juga terbawa. Pak Kajari terbawa, Pak Ketua DPR terbawa, Pak Kapolres terbawa. Bagus. Sebelum saya akhiri, sekarang ini lagi marak-maraknya, ini tulis ya, banyak peredaran rokok yang tidak punya bea cukai. Banyak itu sudah mulai beredar di Banggai-Laut. Saya kira itu, terima kasih segala perhatiannya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, terima kasih Pak Bupati. Jadi seperti yang Ketua Panitia tadi sampaikan, bahwa kurang lebih selama 12 tahun Kabupaten Banggai-Laut Mekar, alhamdulillah ini pertama kalinya hari peringatan Hari Pers Nasional di Kabupaten Banggai-Laut dilaksanakan di masa pemerintahan Bapak Bupati Bapak Sofian Gaifar Sarjana Hukum Magister Sains. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bupati. Dan juga dihadiri oleh formasi lengkap kali ini ada Pak Ketua DPRD, Pak Kejari, Pak Kapolsek, perwakilan dari Denramil luar biasa. Tentunya semoga pandemi pada insan pers Kabupaten Banggai-Laut selalu menjadi media yang memberikan informasi yang sehat dan juga akurat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan penghargaan kepada pemenang lomba menulis yang diikuti oleh siswa dan siswi terbaik dan juga guru-guru yang ada di Kabupaten Banggai-Laut.
Ini